ibadah kita hari ini? Iya Kak Ria. Oke, adik-adik, hari ini Kak Ria, Bani, Kak Vina, dan juga Kak Robi akan melayani adik-adik di ibadah impak minggu hari ini. Adik-adik sudah sarapan belum? Kamu sudah sarapan, Bani? Oke, adik-adik di rumah pasti udah sarapan ya. Yang paling penting udah mandi, udah siap-siap berpakaian rapi. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke deh Bani, gak usah lama-lama ya. Kita udah mau siap-siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau bernyanyi ya satu buah lagu I Love You Jesus. Iya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Kita nyanyi sama-sama ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, oh, down, down, oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh, down, down, oh, deep down in my heart. Once again, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Again, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, oh, down, down, oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh, down, down, oh, deep down in my heart. 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 Nah adik-adik tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan. Masih semangat ya. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Siap ya? Nah cerita kali ini akan disampaikan oleh Kak Robi. Tapi sebelumnya Kak Ria mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati Kak Robi yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Kak Robi dapat kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-6 ya. Jadi kitab Yesaya itu ada di perjanjian lama ya adik-adik. Nanti Kak Robi bakal bacain ayatnya bagi kita semua, oke? Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 menyatakan bahwa ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Aku tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, adik-adik, kali ini adalah kali pertama Kak Ruby jadi pelayan firman Tuhan ya. Biasanya Kak Ruby cuman bisa bantu mimpin pujian atau bantu berdoa. Nah, sekarang Kak Ruby dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa terberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ruby ya. Nah, adik-adik, kita mulai ya. Sebelum kita mulai dengan ini, Kak Ruby mau tanya nih. Adik-adik tahu nggak sih apa itu hamba dan apa itu tugas hamba? Nah, tahu nggak adik-adik? Kak Ruby kasih tahu ya. Hamba itu seperti seorang pembantu rumah tangga atau karyawan rumah tangga ya. Nah, itulah pembantu. Dulu itu sering disebut pembantu, seorang hamba. Nah, sekarang biasanya orang menyebutnya seorang pembantu dan mungkin sebagai seorang karyawan yang lebih familiarnya. Nah, adik-adik, tugasnya itu apa? Nah, tugasnya itu menjalankan perintah dari tuannya. Dia nggak boleh melanggar aturannya. Dia harus patuh, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi adik-adik nggak perlu bingung lagi ya apa itu hamba. Oke. Nah, adik-adik, hamba itu harus menjadi seperti murid ya. Jadi hamba yang baik itu harus mendengarkan apa yang diperintahkan. Nah, demikian juga murid yang baik. Murid yang baik itu harus mendengarkan apa yang diperintahkan gurunya, melaksanakan tugas yang dikasih oleh gurunya ya. Jadi hamba juga harus menjadi seperti seorang murid ya. Adik-adik tahu kan murid yang baik seperti apa? Nah, murid yang baik itu harus melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan baik ya. Contohnya adik-adik dikasih tugas di sekolah atau dikasih PR. Nah, tugas adik-adik harus mengerjakannya di rumah, bukan menyontek teman. Oke? Jadi, adik-adik, kalau adik-adik menjadi seorang murid yang baik, pasti adik-adik bakal dikasihi orang lain, pasti bakal disayangi oleh Tuhan, dan yang pasti adik-adik pasti akan sukses di kemudian hari. Amin. Nah, adik-adik, Kak Robi membawakan firman Tuhan ini dalam kitab Yesaya pasal yang keempat. Kak Robi bacakan sekali lagi ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi Tuhan Allah sudah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Lidah seorang murid loh adik-adik. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Allah telah memberikan kepada kita lidah seorang murid loh adik-adik, supaya dengan perkataan, supaya dengan omongan kita bisa memberikan semangat baru kepada siapa? Kepada orang yang letih lesu. Nah, makanya mulai dari sekarang adik-adik gak boleh letih lesu, adik-adik harus semangat, biar dengan perkataan adik-adik semua, adik-adik bisa memberikan semangat baru kepada orang-orang di sekitar adik-adik yang masih letih lesu. Oke? Lanjut lagi ayat yang keempat. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, setiap pagi Tuhan Allah sudah mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya kalau udah sampai di sekolah, harus adik-adik mendengarkan dengan baik, mempergunakan pendengaran adik-adik dengan baik, karena di luar sana masih ada banyak orang yang mungkin belum bisa mendengar dengan baik. Jadi selagi adik-adik masih bisa mendengar dengan baik, gunakanlah waktunya sebaik mungkin dan harus mendengarkan sesuatu yang baik, lalu kerjakan menurut apa yang sudah adik-adik dengar ya. Jadi sekali lagi Kak Robi tekankan kepada adik-adik semua, kalau sudah mendengar perintah dari guru atau dari orang tua, adik-adik harus melaksanakannya dengan baik, tidak boleh memberontak atau menolak,
atau malas, ya. Jadi adik-adik harus kerjakan ya apa yang diperintahkan orang tua atau apa yang diperintahkan teman kalian. Bukan diperintah ya, kalau dari teman, apa ya, mungkin teman kalian minta tolong ya, adik-adik harus bantu. Oke, adik-adik gak boleh takut, adik-adik gak boleh malas, kita harus tetap semangat, biar dengan semangat kita bisa memberikan semangat atau energi positif kepada teman kita yang lain. Oke adik-adik. Nah, adik-adik sebagai seorang hamba atau seorang murid, adik-adik harus siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan siap menerima konsekuensi. Ya, apa itu konsekuensi? Atau itu adalah sebuah peringatan atau sebuah apa dari bos kita atau dari guru kita ketika kita menyalahgunakan atau tidak melaksanakan perintah dengan baik. Jadi adik-adik sebagai seorang hamba yang baik, sebagai seorang murid yang baik, adik-adik harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, oke? Dan juga siap bertanggung jawab juga dengan tugas yang adik-adik sudah kerjakan, oke? Adik-adik gak boleh lari ya dari tanggung jawab, oke? Nah, terus dalam bacaan kita kali ini mengajarkan kepada kita semua untuk taat kepada orang tua kita, taat kepada orang tua adik-adik ya, taat kepada teman, taat kepada guru, taat kepada orang yang lebih tua ya. Taat itu apa sih? Taat itu ya melaksanakan tugas atau menuruti apa yang diperintahkan ya, itu namanya taat. Dalam tanda kutip melaksanakan tugas dengan tugas yang positif ya, jangan yang negatif ya. Adik-adik harus bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Kak Robi kasih contoh, kalau di sekolah ada teman adik-adik atau gurunya, guru adik-adik ya, menyuruh adik-adik, Dek atau Nak, tolong bantuin Bapak ambilin tas Bapak di kantor mungkin. Nah, adik-adik harus bantu ambil ya. Nah, itu mungkin tugas yang positif. Nah, tugas yang negatifnya seperti apa? Contoh, ada kawan adik-adik di samping, adik-adik kawannya nyuruh adik-adik, kamu bisa nggak sih melawan guru, kamu bisa nggak sih, kamu berani nggak sih kalau bolos sama aku. Nah, itu tugas yang negatif ya, jadi adik-adik nggak boleh ikut, oke? Jadi kalau ke sekolah adik-adik harus belajar dengan rajin, nggak boleh malas ya. Jadi kalau pas ulangan adik-adik bisa menjawab soal-soalnya dengan baik. Jadi adik-adik gak perlu takut lagi untuk belajar pas udah mau dekat ulangan. Nah, sekarang Kak Robi mau nanya lagi nih. Kira-kira menurut adik-adik sudah taat atau belum sih? Ayo jawab. Taat Kak, udah Kak? Atau ada yang bilang belum Kak? Nanti jawabnya sama papa mamanya ya. Nah, nanti papa mamanya yang mengarahkan adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau udah taat mungkin bisa lebih ditengatkan lagi, atau adik-adik ada yang masih belum taat, adik-adik bisa belajar lagi dari sekarang selagi masih ada kesempatan. Tuhan itu maha baik adik-adik, jadi kita harus belajar lebih baik lagi, oke? Jangan takut adik-adik. Nah, yang terakhir Kak Robi mau bilang kepada adik-adik, adik-adik sadar gak sih kalau kita ini adalah seorang hamba dan Tuhan kita adalah Tuhan? Sadar gak? Ya, adik-adik, kita semua, baik kakak Kak Robi atau adik-adik semua atau ibu pendeta atau para pelayan Tuhan, para majelis di gereja, mereka semua, kita semua itu adalah hamba ya. Kita hanya seorang hamba. Jadi Tuhan kita itu ya Tuhan ya adik-adik. Jadi jangan adik-adik pikir ibu pendeta di gereja itu bukan hamba. Ibu pendeta juga hamba loh adik-adik, apalagi adik-adik. Nah, kita harus belajar seperti seorang hamba, oke? Jangan takut menjadi seorang hamba. Yang penting laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan baik. Laksanakan tugas yang baiknya, yang buruknya nggak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Kak Robi mau nanya lagi pertanyaan terakhir ya. Adik-adik mau nggak sih menjadi seorang hamba Allah yang taat? Mau nggak? Nanti jawabnya sama papa mamanya dan jawabnya sama Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik, sampai sini aja ya perenungan firman Tuhan kita hari ini. Jadi semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita, bisa menyertai kita, bisa menjadi pedoman bagi kita agar
di kemudian hari atau di hari-hari yang akan datang kita bisa menjadi lebih baik lagi, kita bisa menjadi hamba yang baik, kita bisa menjadi seorang murid yang setia, menjadi seorang murid yang mau melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan siap menerima konsekuensi jika kita menyimpang dari tugas kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana, masih semangat? Oh, tentu saja masih semangat, Kak. Oke, bagus. Tiba saatnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Maka dari itu, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan juga kita sudah mengumpulkan persembahan kita, dan sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan kasih gereja-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan untuk kegiatan aktivitas kami yang selanjutnya di hari yang baru ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkati mama papa kami dalam pekerjaannya juga Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan bernyanyi, terus kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Robi tadi. Dan juga tiba saatnya kita untuk berpisah. Tapi adik-adik di rumah jangan pada sedih-sedih ya, karena kita masih ada minggu selanjutnya. Kita beribadah kembali memuji Tuhan dengan semangat yang baru, lebih semangat lagi. Minggu ini kan adik-adik sudah semangat, minggu depan adik-adik harus lebih semangat. Oke adik-adik, baiklah, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu taat patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, dan yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga jaga jarak, dan yang terakhir ini wajib harus adik-adik lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan agar pandemi saat ini segera berakhir. Oke adik-adik, kalau begitu Kak Vina dan juga Kak Ria dan juga Kak Robi pamit undur diri. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.